Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan membahas tentang tahapan pembelajaran tematik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, and share ya teman-teman. Nah, pasti banyak ya teman-teman yang sudah tahu apa sih pembelajaran tematik itu. Nah, di video kali ini yang saya bahas adalah tahapan pembelajaran tematik. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata tahapan adalah tingkatan. Arti lainnya dari tahapan itu adalah jenjang. Nah, tahapan pembelajaran tematik. Tahapan pembelajaran tematik ini terbagi atas 4. Pertama, pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan pemetaan, kita harus membedakan apa sih kompetensi inti dan kompetensi dasar itu. Nah, kompetensi inti adalah tingkatan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkatan kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Sedangkan kompetensi dasar adalah kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Nah, dari penjelasan tersebut, maka kita dapat membedakan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, selanjutnya, pemetaan kompetensi dasar dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dengan tema yang telah dipilih. Nah, pasti banyak ya teman-teman yang belum tahu atau mengetahui kegiatan yang dilakukan dalam pemetaan kompetensi dasar. Nah, dalam pemetaan kompetensi dasar ini terbagi atas 3. Pertama, penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Nah, dalam melakukan kegiatan penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran ke dalam indikator, dalam pengembangan indikator perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, teman-teman, karena karakteristik peserta didik itu berbeda-beda, maka seorang guru sebelum melakukan pengembangan indikator harus menggali atau mencari tahu bagaimana karakteristik peserta didik. Nah, 2. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Nah, sebelum melakukan indikator atau mengembangkan indikator, harus mencari tahu perbedaan setiap mata pelajaran. Nah, 3. Dirumuskan dalam kata operasional yang teratur atau dapat diamati. 2. Menentukan tema. Dalam menentukan tema dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni pertama, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran, dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Nah, sebelum menentukan tema, seorang guru harus mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, setelah dipelajari kompetensi dasar dan kompetensi inti tersebut, seorang guru bisa menentukan tema yang sesuai. Nah, 2. Menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan untuk menentukan tema tersebut. Guru dapat bekerja sama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, dalam menentukan tema, guru bisa bekerja sama dengan peserta didik sehingga guru bisa
menyesuaikan tema sesuai minat dan bakat peserta didik, sehingga siswa itu dapat fokus dalam menerima proses pembelajaran. Pasti banyak teman-teman ya yang bertanya, apa sih prinsip penentuan tema? Nah, prinsip penentuan tema ini terdiri atas 1. Memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa. Maksudnya, dalam menentukan tema, seorang guru harus memperhatikan lingkungan atau sekitaran siswa. Nah, sehingga tema yang ditentukan itu sesuai dengan realita peserta didik. Nah, 2. Dari termudah menuju yang tersulit. Nah, tema yang ditentukan itu harus dari yang termudah menuju yang tersulit. Jadi sehingga pemahaman siswa itu semakin meningkat sesuai dengan jenjang kelasnya. Nah, 3. Dari yang termudah dari yang sederhana menuju yang kompleks. 4. Dari yang konkret menuju yang abstrak. Maksudnya dari yang nyata menuju yang abstrak. Oke, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa. Nah, terus ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. 3. Identifikasi dan analisis standar kompetensi dasar dan indikator. Dalam melakukan identifikasi ini, teman-teman harus lakukan identifikasi dan analisis untuk setiap standar kompetensi dasar, dan indikator yang cocok untuk setiap tema, sehingga semua standar kompetensi dasar dan indikator terbagi habis. Selanjutnya, menetapkan jaringan tema. Pasti banyak ya teman-teman yang bertanya, bagaimana sih menetapkan jaringan tema ini? Nah, menetapkan jaringan tema yaitu menghubungkan kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu. Dengan jaringan tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema, kompetensi dasar, dan indikator dari setiap mata pelajaran. Nah, dengan menetapkannya jaringan tema ini, kita dapat membedakan antara kompetensi dasar dan indikator. Dari perbedaan tersebut, maka akan terlihat kaitan antara kompetensi dasar dan indikator setiap mata pelajaran. Selanjutnya, penyusunan silabus. Apa sih yang dimaksud dengan silabus itu? Nah, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencangkup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya, penyusunan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Komponen RPP pembelajaran tematik yaitu 1. Identitas mata pelajaran. Nah, identitas mata pelajaran ini terdiri atas kelas, semester, waktu, banyaknya jam pertemuan yang dialokasikan. 2. Kompetensi dasar dan indikator yang akan dilaksanakan. 3. Materi pokok beserta uraiannya. 4. Strategi pembelajaran. 5. Alat dan media yang digunakan. Nah, silabus dan RPP ini atau rencana pelaksanaan pembelajaran ini disusun oleh guru
sebagai pedoman untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik secara sistematik atau secara teratur. Nah, dengan adanya silabus dan RPP ini dapat tercapai materi yang disusun oleh guru kepada siswa. Baik, video kali ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.